warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Octavia Dwi Putri dengan NIM 2304574. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah geografi. Yang pertama yaitu masa Yunani. Geografi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, dan pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi mitologi. Mitologi ini berkembang seiring berkembangnya pengaruh ilmu alam sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Sehingga corak pengetahuan tentang bumi mulai mempunyai dasar alam dan ilmu pasti, dan proses penyidikan tentang bumi dilakukan dengan memakai logikanya. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi Yunani adalah yang pertama Anaximandros, seorang Yunani yang pada tahun 550 sebelum Masehi membuat peta bumi. Ia beranggapan bahwa bumi berbentuk silinder. Perbandingan panjang silinder dan garis tengahnya adalah 3:1. Bagian bumi yang dihuni manusia menurutnya adalah sebuah pulau berbentuk bulat yang muncul dari laut. Karena pendapatnya tersebut, maka peta bumi yang dibuatnya milik sebuah jamur. Nomor 2 yaitu Thales, 640 sampai 540 sebelum Masehi, menganggap bahwa bumi ini berbentuk keping silinder yang terapung di atas air dan separuh bola hampa di atasnya. Yang ketiga yaitu Eratosthenes, pada tahun 276 sampai 1994 sebelum Masehi. Eratosthenes juga dianggap sebagai orang yang pertama meletakkan dasar pengetahuan tentang bumi. Ia membuat karya tulis sebanyak 3 jilid yang diberi judul Geographica. Pada jilid pertama tentang perubahan-perubahan antara daratan dan lautan serta arus. Pada jilid kedua tentang benda-benda langit dengan jaring-jaring derajat astronomi. Jilid ketiga berisi uraian tentang daerah dan penduduknya. Kedua yaitu pada masa Romawi. Geografi pada masa Romawi masih dipengaruhi oleh warisan ilmu geografi zaman Yunani. Salah satu tokoh pentingnya adalah Strabo, mengemukakan bahwa geografi berkenaan dengan faktor lokasi, karakteristik tertentu, dan hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya di muka bumi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu geografi abad pertengahan atau Renaissance, yaitu geografi masih bercirikan hasil laporan perjalanan, baik perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun melalui laut. Perjalanan yang banyak dilakukan oleh umat manusia telah merangsang ditemukannya wilayah baru yang sebelumnya belum pernah terdengar atau diketahui manusia, sehingga masa ini disebut dengan revolusi geografi. Tokoh-tokoh geografi abad pertengahan diantaranya yaitu 1. Marco Polo, seorang petualang Eropa pada tahun 1272 sampai 1295, melakukan perjalanan menjelajahi Asia Timur dan Asia Tengah. 2 yaitu Bartolomeus Dias, pelaut Portugis, melakukan perjalanan sampai ke Tanjung Harapan. Yang keempat yaitu geografi modern. Pandangan ini mulai berkembang pada abad ke-18. Pada masa ini, geografi sudah dianggap sebagai suatu disiplin ilmiah dan suatu dipandang dari sudut praktis. Para tokohnya adalah pertama, Immanuel Kant, pada tahun 1724 sampai 1804. Seorang ahli filsafat dari Jerman, dia memandang bahwa ilmu pengetahuan dapat dipandang dari 3 pandangan yang berbeda, yaitu pertama, ilmu pengetahuan yang menggolongkan fakta berdasarkan objek yang diteliti. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang memandang hubungan fakta-fakta sepanjang masa. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta yang berasosiasi dalam ruang, dan ini merupakan bidang dari geografi. Secara sistematis, Kant membagi geografi menjadi yaitu pertama, geografi matematis, tentang gambaran bumi sebagai suatu massa dari sistem tata surya. Yang kedua, geografi moral, yaitu tentang cara dan adat istiadat manusia di berbagai daerah di muka bumi. Yang ketiga, geografi politik, tentang kesatuan negara di dunia yang didasarkan atas sistem pemerintah. Yang keempat, geografi fisik, tentang bumi dan bagian-bagiannya termasuk hewan, vegetasi, dan mineral. Yang kelima, geografi perdagangan, tentang pola ekonomi, tentang pola hubungan ekonomi penduduk dan bangsa-bangsa di dunia. Yang keenam, geografi agama, yaitu uraian berisi tentang agama-agama di dunia. Yang kelima yaitu kontemporer,
Lingkungan geografi kontemporer adalah geografi yang berkembang pada abad ke-21. Pada masa ini, geografi menggunakan alat-alat canggih seperti komputer dan teknologi lainnya. Sebagai upaya untuk memajukan, memeriksa, dan menganalisis data geografi, geografi kontemporer menggunakan 3 pendekatan, yaitu kurungan ekologi dan sosial. Tokoh geografi kontemporer yang terkenal adalah Friedrich Ratzel, yaitu seorang ahli geografi Jerman yang merupakan salah satu tokoh kunci dalam perkembangan geografi manusia. Yang kedua, Ferdinand von Richthofen, yaitu seorang ahli geografi Jerman yang merupakan salah satu pelopor geografi fisik. Kesimpulannya itu, geografi kontemporer adalah paradigma geografi yang berkembang pada masa sekarang. Ciri paradigma geografi kontemporer antara lain yaitu spesialisasi dalam geografi hingga mengakibatkan kajian geografi seolah-olah terpisah, mendorong munculnya sistem pendekatan dalam ilmu geografi yang membuat geografi kembali kepada fitrahnya. Perkembangan paradigma geografi. Geografi telah mengalami pergeseran paradigma dalam studinya dari masa tradisional ke masa kontemporer. Paradigma tradisional terbagi 3, yaitu paradigma eksplorasi, yaitu paradigma ini ditandai dengan penemuan daerah baru dan menekankan pada deskripsi, identifikasi, dan klasifikasi fakta lapangan. Fase ini masih dibatasi oleh kurangnya teori geografi. Paradigma environmentalisme, yaitu paradigma ini muncul pada akhir abad ke-19 dan menekankan peran lingkungan fisik dalam membentuk aktivitas manusia di permukaan bumi. Yang ketiga yaitu paradigma regionalisme. Paradigma ini menekankan pada studi wilayah dan karakteristik. Paradigma ini ditandai dengan penggunaan analisis kuantitatif, pembangunan, model, dan analisis spasial. Paradigma geografi kontemporer merupakan paradigma geografi saat ini yang ditandai dengan berkembangnya metode analisis kuantitatif, metode building, dan analisis keuangan. Aspek geografi terbagi di atas 2, yaitu yang pertama geografi fisik, menjelaskan penyebaran kenampakan alam yang bervariasi serta mencari jawaban tentang pembentukan dan perubahannya. Contohnya yaitu sungai, lembah, dan lain-lain. 2. Geografi manusia, yaitu menjelaskan pola-pola kenampakan manusia dan kegiatannya, serta meneliti hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Contoh, komponen-komponen buatan manusia, kegiatan manusia, dan lain-lain. Ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi terbagi atas 3, yaitu geografi fisik, geografi regional, dan geografi sosial. Pertama yaitu geografi fisik. Geografi fisik berkaitan dengan studi tentang karakteristik fisik permukaan bumi. Yang kedua, geografi regional, berkaitan dengan studi tentang wilayah tertentu dan karakteristik yang unik. Yang ketiga yaitu geografi sosial, mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dasar esensial geografi terbagi atas 10. Yang pertama yaitu konsep lokasi, yaitu letak di permukaan bumi. Merupakan konsep utama geografi. Lokasi terbagi atas 2. Lokasi absolut yaitu menunjukkan letak tetap terhadap sistem grid. Yang kedua yaitu lokasi relatif, letak geografis, misalnya Gunung Bromo yang terletak di Jawa Timur. Kedua yaitu konsep jarak. Jarak dari satu tempat ke tempat lain berkaitan dengan lokasi dinyatakan dalam ukuran lurus atau jarak. Jarak terbagi 2, yaitu jarak absolut dinyatakan dalam satuan ukuran, jarak relatif dinyatakan dalam waktu tempuh atau perkiraan dan sebagainya. Ketiga yaitu konsep keterjangkauan atau accessibility, berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana transportasi dan komunikasi. Yang keempat, konsep pola, yaitu berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik alami maupun buatan. Misalnya, pola pemukiman yang menjembar, yaitu berbentuk garis dan sebagainya. Konsep morfologi, yaitu menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil proses-proses yang dihasilkan tenaga geologi, misalnya dalam kaitan dengan erosi dan sedimentasi.
Keenam, konsep aglomerasi atau menggerombol, yaitu kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Misalnya, sekelompok penduduk asal daerah sama masyarakat di kota cenderung mengelompok seperti pemukiman elit, pengelompokan perdagangan, dan sebagainya. Di desa, masyarakat rumahnya menggerombol atau mengelompok di tanah datar yang subur. Yang 7, konsep nilai kegunaan, yaitu nilai suatu tempat mempunyai kegunaan yang berbeda-beda dilihat dari fungsinya. Misalnya, daerah wisata yang mempunyai kegunaan dan nilai yang berlainan bagi setiap orang. Tempat wisata tersebut belum tentu bernilai untuk pertanian atau fungsi lainnya. Kedelapan yaitu konsep interaksi dan interdependensi, yaitu keterkaitan dan ketergantungan satu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya, antara kota dan desa sekitar terjadi saling membutuhkan. Kesembilan, konsep diferensiasi areal, yaitu fenomena yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, atau kekhasan suatu tempat. Diferensiasi mendorong adanya interaksi antar wilayah. Ke-10, konsep keterkaitan keruangan atau asosiasi, yaitu menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena lain dalam suatu ruang yang menyangkut fenomena alam, biotik, maupun sosial. Contohnya, kemiringan lereng atau ketebalan tanah. Prinsip geografi. Prinsip geografi terbagi atas 4, yaitu yang pertama prinsip persebaran, berkenaan dengan alam maupun yang berkaitan dengan manusia tersebar di permukaan bumi. 2. Prinsip interrelasi, yaitu permasalahan yang terjadi di alam dengan manusia saling terkait. Ketiga, prinsip deskripsi, yaitu geografi senantiasa menjelaskan segala sesuatu melalui angka, tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Keempat, prinsip korologi, yaitu gejala yang ditinjau sebarannya dalam ruang beserta integrasi, interrelasi, dan interaksinya. Pendekatan geografi terbagi atas 4. Yang pertama yaitu pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan pendekatan khas geografi. Pada prakteknya, pendekatan keruangan harus tetap berdasarkan pada prinsip geografi yang berlaku, yaitu prinsip penyebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Yang menjadi bagian dari pendekatan keruangan adalah pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional. 2. Pendekatan geografi lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah pendekatan geografi untuk mengetahui adanya hubungan dari unsur-unsur yang ada di suatu lingkungan. Hal ini berkaitan dengan lingkungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Pendekatan ke lingkungan juga disebut sebagai ekologi karena melakukan riset dan analisis terhadap interaksi dan simbiosis antara organisme hidup dengan lingkungannya. 3. Pendekatan kompleks wilayah atau areal differentiation. Pendekatan keberagaman wilayah atau areal differentiation merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dengan pendekatan ekologi. Pada pendekatan ini, daerah atau region didekati dengan pengertian areal differentiation, yaitu interaksi antar wilayah akan berkembangnya karena ada hakikat suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah yang lainnya. Perkembangan geografi di Indonesia. Geografi di Indonesia sudah dikenal sejak zaman pendudukan Belanda yang dibawa masuk oleh para ilmuwan Belanda yang melakukan studi atau kajian tentang Hindia Belanda. Istilah geografi yang dipergunakan adalah adreskunde, sama seperti di negeri Belanda. Ketika Jepang menduduki Indonesia dan dengan semangat Asianya menggunakan istilah adreskunde diganti dengan istilah yang sesuai dengan bahasa setempat. Ilmuwan Indonesia seperti Adi Negoro dan Adam Bahtiar menyelaraskan istilah tersebut dengan ilmu bumi. Penggunaan istilah dan pengertian sebenarnya tentang geografi baru dimulai pada tahun 1955.
setelah terdapat perguruan tinggi dan kader-kader bahasa Indonesia mengembangkan ilmu tersebut. Setelah diadakan seminar geografi di Semarang pada tahun 1972, diperoleh keseragaman dalam mengisi dan menggunakan geografi sebagai ilmu tata ruang, sedangkan terjemahnya ilmu bumi lebih tepatnya untuk kata geologi karena geo berarti bumi, logos atau logi berarti ilmu. Piagam IGU atau International Geographical Union adalah dokumen yang berisi tujuan dan prinsip-prinsip Organisasi Geografi Internasional. IGU didirikan pada tahun 1922 dan memiliki anggota dari lebih 100 negara melalui Komite Nasional Geografi masing-masing negara. Tujuan utama IGU adalah untuk mempromosikan geografi melalui inisiasi dan koordinasi penelitian geografi dan pengajaran di seluruh dunia. Piagam IGU menekankan pentingnya studi masalah geografi, organisasi, kongres regional, dan pendirian Kongres Geografi Internasional 4 tahunan. IGU memiliki tujuan-tujuan termasuk mempromosikan studi masalah geografi, memfasilitasi pengumpulan dan penyebaran data geografi, dan mempromosikan kerjasama internasional dalam penelitian geografi. Piagam IGU telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia dan digunakan sebagai panduan dalam pengajaran geografi.